Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Is di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan pada halaman 42. Nah, ini di bagian nomor 2, 3, 4, dan 5. Sementara di nomor 1 halaman 42 sudah Ibu buatkan video sebelumnya ya. Nah, ini adalah kelanjutannya. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah siap menyaksikan video pembelajarannya? Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir, agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, kita mulai dengan soal yang nomor 2 ini ya. Lengkapilah perkalian berikut. Nah, di sini ada soal bagian A, B, C, D, dan E. Ada 5 soal ya. Mari kita mulai dari soal yang A. Kita langsung ke soal nomor 2 bagian A. Negatif 3 kali titik-titik sama dengan negatif 9. Atau boleh diartikan negatif 3 kali berapa yang hasilnya negatif 9. Nah, ini mudah sekali ya. Kalian masih ingat kan yang rumus perkalian bilangan bulat ya, yang seperti ini. Apabila sama tandanya, dia hasilnya menjadi positif. Apabila beda tandanya, maka hasilnya akan menjadi negatif. Ini perkalian. Nah, pembagian juga sama seperti ini. Ya. Nah, untuk soal yang seperti ini mudah saja ya caranya dengan dibagi. Karena ini perkalian, maka kebalikan dari perkalian adalah bagi. Ya. Nah, di sini tandanya kan sama ya. Tandanya sama. Jadi, tanda sama atau sama tanda dibagi ya. Nah, hasilnya menjadi apa? Iya, menjadi positif, ya kan? Jadi, hasilnya adalah 3. 3 ini adalah bilangan positif. Nah, kalau kita cek lagi, negatif 3 kali 3 berarti kan beda tanda, sama dengan negatif 9. Hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian yang B. 5 kali berapa yang hasilnya negatif 100. Nah, di sini berarti beda tanda ya. 5 itu positif, 100 itu negatif. Ya, seperti tadi dibagi. Ya, beda tanda dibagi. Hasilnya, kalau beda tanda apa hasilnya? Iya, negatif. Berarti negatif 20. Kemudian soal yang C. Titik-titik kali negatif 14 sama dengan 140. Ya, Ibu ingatkan lagi rumusnya. Sama tanda jadi positif, beda tanda jadi negatif. Nah, di sini beda tanda. Ya, langsung
langsung dibagikan ya. Jadi 140 dibagi negatif 14. Hasilnya adalah negatif 10 ya. Beda tanda jadi negatif. Kemudian yang D, titik-titik kali 12 sama dengan 132. Di sini adalah bilangan positif, ini juga sama bilangan positif, sama tanda ya, tandanya positif semua. Berarti sama tanda kemudian dibagi, hasilnya positif ya, positif 11 atau 11. Nah, sekarang soal di bagian E, titik-titik kali titik-titik sama dengan negatif 160. Nah, ingat ya rumusnya sama tanda, hasilnya positif. Beda tanda, hasilnya jadi negatif. Nah, di sini hasilnya negatif ya, negatif 160. Berarti perkalian ini bilangannya beda tanda, ya kan? Nah, untuk negatif 160 perkaliannya bisa banyak ya. Nah, contohnya misalnya 16 kali negatif 10. Beda tanda kan? Nah, hasilnya negatif 160. Bisa juga dibalik ya, negatif 16 kali 10. Ya, sama ya hasilnya. Kemudian bisa juga negatif 32 kali 5. Ini juga hasilnya negatif 160. Atau 32 ya kali negatif 5. Itu juga boleh. Atau seperti ini, negatif 2 kali 80. Nah, hasilnya sama juga, negatif 160. Atau seperti ini, 2 kali dalam kurung negatif 80. Ya, ada banyak jawaban di sini ya. Untuk jawaban yang nomor yang bagian E, kalian silahkan memilih salah satu. Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ya, ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Nah, kalau seperti ini berarti kita menggunakan rumus jarak, kecepatan, dan waktu atau rumus segitiga JKW atau lebih dikenal rumus segitiga Jokowi agar kalian mudah mengingatnya ya. Nah, di sini sudah diketahui kecepatannya 2 meter per detik. Kemudian waktunya atau W-nya 3 detik. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Nah, karena yang ditanya itu adalah J atau jarak atau kedalaman ya. Jarak berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Yang ditanyakan ditutup pakai tangan. Yang ditanyakan itu kan J ya, berarti yang kelihatan adalah K dan W. Nah, karena K dan W itu sejajar berarti dikalikan. Kalau tidak sejajar atas bawah itu dibagi ya. Nah, ini sejajar berarti dikalikan. K kali W. Jadi rumusnya ini. J sama dengan K kali W. Atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kita masukkan angkanya. K-nya itu 2 meter per detik kali W-nya 3 detik. Nah, ini bisa kita coret ya detiknya. Jadi, D-nya sama dengan 6 meter atau 6 M.
Jadi penyelam mutiara berada di kedalaman 6 meter di bawah permukaan air laut. Atau kalau karena di bawah ya, boleh negatif 6 m atau negatif 6 meter. Soal nomor 4. Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar 10 dolar. Ya, maksudnya 10 dolarnya ada 4 lembar. Kemudian Edo ingin menukar uang tersebut. Kurs rupiah saat itu 10.000 rupiah tiap 1 dolar. Jadi setiap 1 dolar itu nilainya 10.000 rupiah ya kalau ditukar dengan rupiah. Berapa rupiah uang Edo sekarang? Nah, di sini ada 4 lembar ya. 10 dolarnya ada 4 lembar milik Edo. Nah, kemudian di sini 1 dolarnya itu kalau dirupiahkan 10.000 rupiah. Nah, berarti kan kalau 4 lembar itu nilainya 10 dolar, berarti 4 kali 10 sama dengan 40 dolar ya. Nah, kemudian karena tadi 1 dolarnya 10.000 rupiah, berarti kalau 40 dolar itu bisa kita hitung 40 kali 10.000 ya kan, sama dengan 400.000. Jadi uang Edo jika ditukar dengan rupiah nilainya 400.000 rupiah. Nah, di sini menggunakan Rp ya, jadi ada tambahan 0,00. Soal nomor 5. Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, berapa banyak donat yang dibeli Meli? Nah, di sini ada 5 kotak donat. Setiap kotaknya berisi 6 donat. Jadi ada 5 kotak. Kemudian 1 kotak berisi 6 donat. Ya, berarti kan kalau 5 kotak, 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi ada 30 donat yang dibeli Meli.